3, 2, 1. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Lakukan. Jiuyu Dizun melihat penampilan Qin Chen saat ini, dan segera bersenandung dengan dingin. Anda tidak bisa memberinya kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Dalam raungan, patung puncak Gunung Daewo terkejut, dan nafas batu menyembur keluar dari tubuhnya. Nafas batu tak terbatas langsung berubah menjadi pisau batu. Pisau batu ini memancarkan kekuatan batu yang menggelinding, seolah membatu langit dan bumi. Aturan petrokimia, pedang batu bersinar, dan aturannya berputar-putar. Dengan serangan di zona atas, semuanya tidak bisa dipindahkan. Kekuatan antara langit dan bumi tampaknya dipadatkan, membidik seluruh tubuh Qin Chen dan menebas, mencari kelemahan Qin Chen. Cahaya mata Tuhan, Jumu Dizun juga meluncurkan tangannya. Di matanya, pelangi dewa langsung meledak. Di pupil besar, peradaban langit dan bumi berkembang, dan matahari, bulan, dan bintang semuanya beredar, seolah mengalami pembukaan dunia. Dewa bintang datang. Wan Qiu Dizun melangkah maju, cahaya bintang yang berputar di tubuhnya berkelap-kelip, dan tubuhnya menjadi lebih besar dalam sekejap, seperti iblis yang keluar dari kehampaan. Cahaya bintang yang bergulir di tubuhnya memadatkan sosok cahaya bintang yang menjulang tinggi di luar tubuhnya. Pada sosok ini, kekuatan semua jenis bintang berkedip, seolah-olah kekuatan bintang tak berujung di alam semesta terkondensasi ke dalam tubuhnya. Bayangan bintang dan dewa yang begitu mengerikan, yang menginspirasi di zaman kuno dan menjulang tinggi di langit, membuat orang sangat terkejut. Gui Chong Dizun adalah hantu jelek, ditutupi baju besi Taoisme yang mengerikan. Duri tulang pelindung itu ganas, yang merupakan penampilan tubuhnya. Apalagi ada lapisan sisik tanduk di tubuhnya, yang juga merupakan harta karun keluarga mereka. Yang mengintegrasikan dirinya sendiri dan memancarkan kekuatan dingin dan beracun. Aturan racun. Di tubuh Gui Chong Dizun, racun yang mengerikan berdifusi keluar, bahkan langit dan bumi bisa terkorosi. Kekuatan racun yang mengerikan tampaknya mengubah Qin Chen langsung menjadi darah, atau dia tidak akan pernah menyerah. Selain itu, beberapa penguasa klan iblis datang dari segala arah, menghalangi kehampaan, dan ki jahat yang menggelinding berubah menjadi lautan luas untuk membungkus debu Qin. Adegan ini membuat semua orang berubah warna. Seberapa menakutkan kerjasama dari begitu banyak master tertinggi. Saya khawatir tidak peduli seberapa kuat mereka akan meledak seketika. Qin Chen masih berdiri diam dan mendengus dingin. Di dalam tubuhnya, roh naga yang mengerikan mengalir keluar, dan langsung mendesak jam 10.000 bintang dan drum Hautian. Dong, gegar gendang Hautian, langit dan bumi membatu, dan raungan memekakkan telinga bergema, seolah-olah ada ledakan besar. Di antara 10.000 jam bintang, ada juga bintang mengerikan yang bersinar. Saat terdengar suara, bintang-bintang berotasi dengan cepat. Bintang-bintang adalah bintang neutron katai putih besar, kuat dan tak terkalahkan. Ledakan, bintang-bintang yang berputar, dikombinasikan dengan kekuatan drum Hautian yang mengerikan, berdentang bersama untuk membunyikan lonceng kematian. Beberapa lonceng merah dan lu besar berdering di seluruh dunia. Serangan Qin Chen benar-benar mengejutkan pisau batu Jiuyu Dizun, bayangan virtual Xingchen, dan banyak serangan lainnya. Wan Qiu Dizun berulang kali mundur, wajahnya tak terbayangkan, dan bayangan dewa bintang bergetar hebat. Pada pedang batu Jiuyu Dizun, ada tanda-tanda retak. Matanya tajam dan membunuh. Dizun mata raksasa terbang terbalik, dengan rasa sakit yang menyengat berasal dari pupil besar itu. Dizun serangga hantu menjerit dan memuntahkan darah di dalam paket baju besi. 4 orang bergandengan tangan untuk menyerang, tiba-tiba semuanya dikalahkan oleh Qin Chen. Dizun serangga hantu terkejut hingga muntah darah. Ledakan, nafas yang mengerikan keluar, dan banyak Dizun di sekitarnya tidak bisa mendekati Qin Chen. Dan Qin Chen tidak bergerak. Itu semua sampah. Jika kamu ingin membunuhku, lebih baik kamu hidup di kehidupan berikutnya. Namun, jika aku ingin menerobos, aku hanya kekurangan sumber daya dan kekuatan. Aturan dan asal-usulmu dapat dianalisis olehku dan menjadi makanan untuk terobosan saya. Lagi pula, kalian semua cepat. Orang-orang yang ingin menyentuh ambang kehormatan surga,
yang juga disebut pemanfaatan limbah. Qin Chen mencibir dan melangkah maju. Drum Hautian dan jam Wansing di tangannya bergetar lagi. Nafas yang luas datang dan cahaya terang melonjak di atasnya. Kombinasi jam Wansing dan drum Hautian sangat kuat. Kombinasi keduanya sempurna. Qin Chen mengintegrasikannya, membidik di zon serangga hantu tidak jauh, dan langsung membombardirnya. Bersenandung, seluruh tubuh Gui Chong di zon terkejut, seolah-olah dia kaku, dan wajahnya menunjukkan rasa panik. Dia ditutupi oleh semua kekuatan Qin Chen, seolah-olah dia telah diawasi oleh guru surgawi peringkat atas. Ketakutan datang dari lubuk jiwanya. Tidak mungkin, dia meraung, tetapi dia adalah yang teratas di kelas, dekat dengan ambang surga, dikejutkan oleh nafas generasi yang lebih muda. Itu konyol. Ledakan, tubuhnya bergetar dan dia ingin melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Namun, dalam tubuh Qin Chen, nafas kekacauan yang asli menyebar, dan kekuatan jiwa naga mendesaknya hingga ke titik ekstrim. Dalam kehampaan, seekor naga sungguhan meraung, seperti naga leluhur di zaman kuno. Nafas membuatnya takut dan tidak bisa menggerakkan jari sama sekali. Pada saat ini, dia tahu teror Qin Chen. Dia telah melawan Qin Chen berkali-kali, dan sekarang dia hampir gila. Hentikan! Mata raksasa itu meraung, dan di pupil matanya muncul pelangi ilahi, yang terdiri dari aturan tak berujung dan menghancurkan langit dan bumi. Qin Chen memegang jam 10.000 bintang dan drum Hautian, dan langsung menutupi tanah serangga hantu Zun. Jentikan jari lainnya. Bersenandung, kekuatan jari naga nyata yang dapat menghapus satu dunia muncul. Dalam kekuatan jari itu, nafas api yang bergulir berdifusi keluar. Itu hanyalah bagian dari kekuatan api teratai hijau yang kacau, yang diintegrasikan ke dalam atmosfer kacaunya sendiri oleh Qin Chen, dan ditiup untuk memusnahkan kekuatan puncak. Sebuah jari dengan nafas api yang mengerikan bertabrakan dengan mata Jumu Dizun. Jumu Dizun meraung, dan tubuhnya berulang kali berguling dan jungkir balik di udara. Seluruh orang berteriak, seperti tangan raksasa gunung menutupi satu matanya, mengeluarkan raungan melengking. Di tangannya, semua jenis darah mengalir ke bawah, 7 lubangnya berdarah, matanya dibakar oleh api teratai hijau yang kacau, tidak dapat melihat, terus-menerus mengeluarkan teriakan. Qin Chen menyatukan jari dari api teratai hijau yang kacau, dan Jumu Dizun terluka parah. Ledakan. Selain itu, Qin Chen menggabungkan serangan Wan Xingzong dan drum Hautian, dan turun dalam sekejap, dan dengan kuat memblokir Gui Chong Dizun. Klik, Anda dapat melihat bahwa baju besi Gui Chong Dizun dihancurkan oleh kekuatan bintang-bintang yang mengerikan dan kekuatan gunung Dewa Arkaean. Dan seluruh orang itu terbang keluar dengan deras, berlumuran darah. Tangan Qin Chen yang kuat, serangga hantu, dan mata raksasa membuat Zun langsung mengalami cedera serius. Dengan raungan, nafas kacau di tubuh Qin Chen melonjak. Seluruh manusia seperti Tuhan dan Iblis yang keluar dari kekacauan. Dia menyembah hantu dan serangga. Bayangan naga asli yang kacau menembus bumi. Seluruh tubuh dikelilingi oleh pedang ki tak berujung dari naga asli. Pedang memotong matahari dan bulan dan meledak. Ini juga strategi Qin Chen. Meskipun dia kuat sekarang, dia tidak takut pada yang kuat di atas, tetapi dia memiliki banyak kartu yang tidak dapat digunakan. Di hadapan begitu banyak master tingkat tinggi, Qin Chen harus berhati-hati. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan nyata, Qin Chen's strateginya adalah membunuh Dizun yang lebih lemah seperti Gui Chong Dizun dan Jumu Dizun. Dari titik lemah, hancurkan serangan lawan. Apakah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin membunuh hantu serangga Dizun? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan itu adalah Yuan Hun Dizun, pemimpin klan iblis Yuan dan orang kuat teratas, akhirnya bergerak. Begitu dia bergerak, butiran pasir apung seperti kristal hitam muncul di tangannya. Setiap butir pasir apung tampaknya merupakan agregasi hukum sihir yang paling sempurna dan sejernih kristal. Di antara mereka, bahkan ada bayangan iblis yang berkumpul di tangan tetapi tidak bubar dan berubah. Itu berubah menjadi puluhan juta tubuh, berubah menjadi sungai yang bergelombang, dan mengembun menjadi cambuk ajaib. Bang! Cambuk panjang yang terdiri dari gas ajaib dan pasir kristal sepertinya berhenti saat dipompa. Ki naga yang kacau di sekitar Qin Chen juga terkoyak. Ada tanda bahwa itu terkoyak. Tuan, ini pasir iblis. Di piring batu giok surga dan bumi,
penguasa iblis Yuan dengan cepat meminum suaranya. Pasir ajaib. Pasir iblis adalah harta utama keluarga iblis Yuan kita, dengan kekuatan tak terbatas. Dikatakan bahwa pasir iblis adalah orang yang melampaui leluhur tertinggi keluarga iblis Yuan kita di zaman kuno. Ketika dia menyadari Tao, dia adalah dipenuhi dengan semangat iblis jurang, yang membuat dunia. Ruang kosong. Tanah yang mengelilingi nafas roh jahat ini meleleh menjadi pasir dalam sekejap. Ini adalah kristalisasi dari leluhur tertinggi klan iblis Yuan kita. Penguasa jurang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Meskipun pasir roh iblis bukanlah harta karun, itu berisi hukum iblis yang mengerikan. Dikombinasikan dengan itu, ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Tanpa diduga, itu dipuja dan disempurnakan oleh jiwa jurang. Ini harus dibantu oleh leluhur iblis jurang. Kalau tidak mungkin mencapai ini hanya dengan mengandalkan pemujaan jiwa. Benda semacam ini bukanlah sejenis bejana duniawi atau surgawi, tetapi sangat menakutkan. Itu tidak kalah dengan harta tingkat atas ini. Bahkan jika diperoleh oleh yang lebih tinggi dari surga dan tingkat tertinggi, itu tidak memiliki efek kecil. Dikatakan bahwa pasir roh iblis langka di dunia, dan orang biasa dari klan iblis Yuan tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Pasir setan membentuk cambuk panjang, dan dunia terguncang, dan semuanya tercabik-cabik. Drum Wan Xingzong dan Hao Tian tidak bisa menahannya. Ini adalah kekuatan pemotongan jalan kejahatan murni, yang telah mencapai titik ekstrim langit dan bumi. Tidak ada upaya untuk memotong harta karun teratas. Yuan Huandizun, dengan cambuk roh iblis, membombardirnya seperti dewa yang abadi. Dengan cambuk, itu meledakkan tubuh yang melindungi Qi yang kuat dari naga Qi yang kacau dari debu Qin dan menjeratnya ke tubuh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen tidak peduli untuk membunuh hantu dan Dizun serangga. Jam Wanxing dan drum Hao Tian berputar, dan semua jenis bintang berevolusi. Drum menggelegar. Kedua kekuatan itu bergabung dalam kehampaan dan bertabrakan dengan cambuk roh jahat. Setiap kali mereka bertabrakan satu sama lain, Chaos River di sisi ini menggulung badai dan terbang langsung ke langit, seperti yang ada di langit semua bintang berguling ke bawah. Namun, serangan teroris pasir roh jahat tidak dapat menyerang Qin Chen. Wajah Yuan Huandizun bermartabat. Dia juga tahu bahwa ketika dia bertemu dengan musuh yang kuat, cambuk roh iblis berubah dan tiba-tiba meraung kembali ke arah yang ajaib. Bilah roh sihir terus bergetar di tangannya dan cahaya pisau itu melambai, yang membentuk asal mula, kemuliaan dan awal dari jalan sihir. Pisau di tangan, para dewa dan setan tidak tinggal, pasir setan, abadi. Yuan Huandizun benar-benar menunjukkan kekuatan tertinggi menyentuh ambang Tianzun. Hampir setengah kaki telah melangkah ke ambang Tianzun. Dengan nafas yang kuat, itu seperti dewa iblis. Ia keluar dari kehampaan dan ingin membunuh semua musuh. Kekuatannya, jauh melampaui Wan Qiu Dizun, serta Jiu Yu Dizun, adalah penguasa klan iblis Yuan. Pasir roh sihir ada di tangan, terus berubah, memainkan semua jenis aturan sihir dan mencekik segalanya. Jika ada Dizun yang terlibat di dalamnya, itu akan dihancurkan. Bahkan master biasa dari level tertinggi tidak dapat menahan dampak dari pasir ajaib. Jalan ajaib yang dibentuk oleh pasir setan yang terbunuh pada jam 10.000 bintang, memainkan sepotong cahaya ajaib. Saat terdengar, Qin Chen segera merasakan hukum cahaya bintang di jam 10.000 bintang, dan tidak bisa menahannya. Jam bintang 10.000. Bagaimanapun, hanyalah harta puncak dari penguasa Istana Dewa Bintang ketika dia masih muda. Masih ada beberapa celah dibandingkan dengan pasir roh sihir, yang melampaui hukum sihir yang dikeluarkan oleh orang terkuat dari klan iblis. Dang-dang, cahaya bintang pada jam bintang 10.000 meledak, dan kekuatannya terus-menerus hilang. Kekuatan sihir pasir iblis tidak bisa dilawan. Kecuali itu adalah harta surgawi, itu mungkin memiliki kekuatan untuk berperang. Dalam sekejap, naga bergulir Qi di tubuh Qin Chen mengerjakan puluhan ribu metode penanggulangan, dan menemukan cara yang paling sempurna. Semua harta masuk ke dalam tubuhku dan menerima baptisan setan. Pikiran Qin Chen bergerak, dan semua bintang dan drum Hao Tian memasuki tubuhnya. Di tubuh Qin Chen, nafas kekacauan terisi. Sisik naga mengalir melalui aturan yang kacau, dan menjadi sangat tangguh. Qin Chen menjadi dewa naga dengan tangan kosong tubuh. Cakar tajam membombardir roh pasir yang terkondensasi menjadi roh pedang. Kapan? Beberapa kali berturut-turut, cakar dewa naga Qin Chen
pasir roh iblis mentah dan tak terkalahkan bertabrakan bersama. Tiba-tiba kekuatan naga asli dalam tubuh tidak ada habisnya. Biarkan Ki jahat mencuci, itu sebenarnya abadi. Apa? Itu bisa menahan pasir iblis. Yuan Huandizun terkejut melihat Qin Chen mengguncang pasir roh ajaib dengan cakar naga. Pasir roh iblis bahkan bisa menghancurkan harta karun teratas. Tapi apa yang bisa dia lakukan terhadap tubuh Qin Chen? Seberapa kuat tubuh ini? Faktanya, tubuh Qin Chen memang tidak terbatas. Itu telah menyerap banyak kekuatan dari sumber kekacauan, dan telah mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, kekuatan jiwa naga yang dilepaskan oleh naga leluhur Hong Huang telah menjadi tubuh naga Hong Huang yang asli. Terlebih lagi, Qin Chen juga memiliki piring giok langit dan bumi di tubuhnya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh pasir iblis bagi Qin Chen adalah mengandung roh jahat tingkat atas. Namun, aturan niat membunuh ini dapat memasuki dunia yang kacau melalui piring giok buatan langit dan bumi, dan bagian dari kekuatan ini akan ditelan oleh penguasa iblis jurang. Dengan darah dan status penguasa iblis jurang, identitas keluarga iblis jurang jauh lebih unggul dari jiwa jurang maut dan bumi. Pemahaman pasir roh iblis jauh lebih kuat daripada jiwa yang dalam. Jalan keluarga iblis yang terkandung dalam pasir iblis adalah bencana yang mengerikan bagi orang lain. Bahkan bagi yang kuat dari iblis lain, tetapi itu adalah tonik yang bagus untuk penguasa iblis jurang. Serangan Yuan Huandizun tidak hanya meredam tubuh naga Qin Chen, tetapi juga meningkatkan kekuatan penguasa iblis Yuan. Ini juga salah satu alasan sebenarnya mengapa Qin Chen tidak takut dengan pasir roh jahat. Bam-bam dunia ini seperti meledak satu demi satu. Pisau Yuan Huandizun tajam dan tajam. Setiap pisau berisi kekuatan sihir tertinggi surga. Lengan Qin Chen, cakar naga, dan tubuh naga semuanya meledak. Mata Dizun akan ditusuk buta oleh esensi. Kekuatan ledakan membuat Dizun serangga hantu yang terluka parah, dan Dizun mata raksasa tidak dapat saling berdekatan. Tetapi itu adalah sejuta meteor orang kuat seperti Dizun dan Jiuyu. Dizun hampir tidak bisa mendekat, tetapi mereka tidak dapat menyerang tubuh Qin Chen. Qin Chen bermain lebih dan lebih bahagia, dan bermain lebih spiritual. Dia telah menyerap banyak kekuatan dari sumber kekacauan di sini. Meskipun kultivasinya terus ditingkatkan, dia masih sedikit orang yang sia-sia. Tanpa diduga, saat ini, Yuan Huandizun memimpin begitu banyak ahli untuk membunuhnya. Secara khusus, Yuan Huandizun, seorang ahli, memiliki tekanan besar padanya. Setiap serangan pasir iblis adalah kekuatan yang dapat melukai Maha Guru secara serius. Namun, dia diizinkan untuk memahami secara rahasia di bawah tekanan, dan mencerna semua sumber dan kekuatan yang diserapnya barusan, membentuk kekuatannya sendiri yang sebenarnya dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Hadapi terobosan, tamping yang kokoh. Keteguhan tubuh naganya dipadatkan lagi, dan tubuh naga yang kacau perlahan terbentuk. Segala macam hal terintegrasi. Bunuh, serangan iblis, ledakan Roh Kudus pada saat ini. Seorang Master Iblis di puncak gunung meraung ke arahnya di belakangnya. Master Iblis memandang elang dan memiliki nafas jiwa yang mengerikan. Tiba-tiba, kristal sihir hitam muncul di tangannya, yang seperti mata. Siapapun yang melihatnya merasa seperti jatuh ke dalam jurang dan merasakan dampak yang mengerikan di jiwanya. Pada saat ini, kristal ajaib itu langsung diledakkan oleh Master Iblis. Memanfaatkan momen ketika bilar roh sihir menembus lapisan gas yang kacau, itu meledak di Qin Chen dan meledak. Ledakan, suara gemetar bumi ditransmisikan, dan badai iblis muncul dari tubuh Qin Chen, yang menyebabkan seluruh ruang pecah di mana-mana. Ya Tuan Iblis sangat gembira. Orang ini hanyalah puncak dari klan iblis suci, mengikuti semangat jurang maut, diam-diam menyerang. Klan iblis suci pandai menyerang jiwa. Kristal ajaib ini adalah harta keluarga Saint iblisnya. Ketika master di level tertinggi diserang, jiwanya akan meledak dan jiwanya akan hancur berkeping-keping. Saat ini, Qin Chen akan mati. Namun, pada saat berikutnya, dia membuka matanya dan menemukan bahwa roh naga Qin Chen sedang berputar. Sebaliknya, nafas jiwanya tidak padam. Sebaliknya, dia menghirup kekuatan badai hantu yang menggelinding ke dalam tubuhnya dan menghilang. Ini adalah debu Qin yang dihirup ke dalam dunia yang kacau, ke dalam tubuh penguasa iblis jurang, memperkuat kekuatan penguasa iblis jurang. Ledakan, di dunia yang kacau, nafas dewa iblis abis meningkat, dan telah kembali ke tingkat Dizun secara langsung,
dan itu masih merupakan tingkat yang luar biasa dari Dewa Bumi. Master Iblis Jurang pernah menjadi master di tingkat tertinggi surga dan penerus generasi berikutnya dari leluhur iblis dari keluarga Iblis Yuan. Kemudian, dia ditekan oleh sosok Guntur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena invasinya ke dunia bawah, hanya menyisakan sisa jiwa yang tidak mati karena kekuatan sumber iblis. Dan ketika kekuatannya paling lemah, dia bahkan jatuh ke level Lord. Sekarang, di dunia kacau Qinchen, di bawah penindasan pohon ajaib Wanji, telah dipulihkan terus-menerus. Setelah menyerap begitu banyak nafas pasir iblis dan kekuatan ledakan jiwa kristal ajaib dari keluarga iblis Sein, itu telah dipulihkan ke tingkat Dizun. Kecepatan pemulihan semacam ini tidak cepat. Kekuatan bergulir ledakan sihir tidak hanya gagal melukai Qinchen, tetapi juga menjadi nutrisi dalam tubuh Qinchen, dan menjadi sumber kekuatan penguasa iblis Yuan untuk memperkuat dirinya. Tentu saja, ini juga karena hidangan giok ciptaan langit dan bumi Qinchen dapat menembus dunia yang kacau dari dunia kecil. Jika dunia kecil asli, Qinchen tidak akan pernah bisa menyerap kekuatan ledakan sihir ke langit dan bumi membuat piringan giok, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada dunia kecil dan mengekspos piringan giok buatan langit dan bumi di tubuh Qinchen. Ledakan sihir bergulir menyebar. Dalam kehampaan, Qinchen tidak mengalami kerusakan apapun. Berdiri di udara, dia hampir tak terkalahkan. Langit dan bumi abadi. Jika langit dan bumi tidak dihancurkan, dia tidak akan dihancurkan. Sungai Chaos melonjak di bawahnya, membuatnya seperti dewa naga. Bocah ini, masa depan akan luar biasa. Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu terkejut dan mengatakan bahwa temperamen Qinchen terlepas dari langit dan bumi, yang mengejutkan mereka. Bunuh, serangan Dewa Bintang, Wan Qiu Dizun dan yang lainnya meraung. Dalam kemarahan mereka memanfaatkan kesempatan itu dan memainkan kekuatan penghancur yang paling kuat. Masa hidup asli mereka terbakar, dan seberkas cahaya bintang dewa merobek zaman kuno dan membombardir kepala Qinchen. Kemudian, Taigu Shenquan dari Jiuyu Dizun juga bergemuruh di punggung Qinchen. Orang kuat seperti Jumu Dizun dan Guichong Dizun juga datang untuk membunuh mereka. Mereka ketakutan. Kekuatan Qinchen melebihi harapan mereka, yang membuat hati mereka bergetar. Ledakan itu bergema. Semua jenis kekuatan supernatural tingkat atas membombardir tubuh Qinchen, tetapi Qinchen berdiri sepanjang waktu. Di bawah serangan ini, tubuh naga yang kacau berdiri menjulang, membentuk dunia dimensional dan melahap semua kekuatan ini. Kita harus bergabung bersama dan melampaui batas yang dia tahan untuk membunuhnya. Yuan Huandizun meraung dan melihat petunjuknya. Dia tahu bahwa Qinchen sangat kuat. Pasir roh iblis di tangannya tersebar lagi, dipadatkan dan digabungkan menjadi senjata ajaib. Di senjata ajaib, ki ajaib bergulir mengalir ke langit. Serangan fusi. Yuan Huandizun meraung. Tiba-tiba, banyak orang kuat mulai mengerahkan kekuatan mereka dan mengintegrasikan kekuatan mereka sendiri ke dalam senjata ajaib. Bersenandung, seluruh senjata ajaib meledak, dan nafas di atasnya melonjak. Di belakangnya muncul bayangan hantu, memegang senjata ajaib dan menikam Qinchen. Dengan keras, kekosongan runtuh. Senjata ajaib ini sangat kuat sehingga seolah menembus langit dan bumi. Dalam sekejap, itu datang ke Qinchen. Di pupil mata Qinchen, cahaya bergulir berkedip. Tiba-tiba, dia tidak menghindar. Dia membiarkan senjata ajaib itu menusuk tubuh naganya. Puff, pistol ajaib menembus tubuh Qinchen secara langsung. Yah, sudah selesai. Jiwa Yuan untuk menghormati kegembiraan yang besar, tidak menunggunya untuk mendesak senjata ajaib dengan kekuatan. Akankah debukin robek? Tiba-tiba, wajahnya berubah sangat. Pasir setan, tekan. Harta karun ini jatuh ke tanganmu. Itu adalah mutiara yang berharga. Lebih baik berikan padaku. Qinchen membiarkan senjata ajaib menembus tubuhnya. Dengan tangan besar, dua cakar naga yang kacau merebut senjata ajaib dengan kekuatan hukum yang mengerikan. Tanpa diduga, dia ingin merebut senjata ajaib di tangannya dan menaklukkan dirinya sendiri.